Ya, tahun ini menjadi kali pertama Presiden Prabowo Subianto melangsungkan open house di Istana. Sejumlah pejabat hingga warga ini akan menghadiri open house yang diagendakan berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ya, baik. Ini kita langsung saja melihat gambar dari Istana Merdeka Jakarta di mana pada pagi hari ini Presiden Prabowo Subianto akan menggelar open house pada tepat pukul 9 hari ini. Adapun akses masuk masyarakat melalui gerbang utama Kementerian Sekretariat Negara. Persiapan dimulai dari pagi hari di mana ini banyak sekali yang diundang. Masyarakat ini tidak perlu mendaftar untuk bisa bersilaturahmi kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Bisa langsung mendatangi istana dengan masuk menggunakan gerbang utama Kementerian Sekretariat Negara. Sejak pagi sejumlah petugas kebersihan ini telah bekerja untuk membersihkan area di sekitar istana untuk menyambut para tamu. Selain itu, pagi tadi ini juga terlihat pasukan pengamanan presiden atau Pas Pampres ini juga sudah melakukan sterilisasi area di sekitar istana untuk melaksanakan atau memastikan kelancaran acara open house pada pagi hari ini. Dan menurut informasi yang kami terima dari tim lapangan di Istana Merdeka, bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka beserta istri ini telah sampai di istana. Sejumlah tokoh juga sudah mulai datang. Ini bisa dilihat di mana Wakil Presiden Yusuf Kala ini sudah tiba beserta keluarga. Open house pada hari ini yang dijadwalkan dimulai pada pukul 9 atau sekarang sudah dimulai. Ini dilaksanakan setelah Presiden Prabowo Subianto sebelumnya melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal Jakarta untuk pada hari ini untuk merayakan Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Acara open house ini akan dihadiri oleh pejabat negara, duta besar negara sahabat, hingga masyarakat umum yang diundang langsung atau bisa bersilaturahmi kepada Presiden Prabowo Subianto tanpa harus mendaftar terlebih dahulu. Tadi kita juga sudah melihat bahwa Yusuf Kala, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia ini telah hadir di Istana Merdeka Jakarta. Terlihat pula ada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono yang sudah hadir. Menteri
Dan juga Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia juga tadi kita sudah melihat ada Natalius Pigai yang turut hadir. Acara open house kali ini digelar terbuka untuk umum setelah Presiden Prabowo Subianto menjalankan ibadah sholat Idul Fitri 1446 Hijriah di Masjid Istiqlal Jakarta pada pagi hari tadi. Dan konsep yang digelar terbuka untuk open house kali ini bukan hanya untuk pejabat saja, dan juga masyarakat ini turut diundang untuk hadir melakukan silaturahmi langsung bersama Prabowo Subianto. Beberapa pejabat yang diundang, diantaranya para mantan presiden dan wakilnya, seperti tadi kita sudah melihat telah hadir Yusuf Kala, mantan atau wakil presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, tokoh nasional hingga ketua umum partai politik. Ini kita bisa melihat warga mulai mengantre atau sekedar berfoto di sekitar Istana Merdeka Jakarta untuk melihat bagaimana jalannya open house pertama atau perdana yang digelar oleh Presiden Prabowo Subianto sejak ia menjabat di tahun 2024. Persiapan yang dilakukan ini menurut informasi dari tim CNN Indonesia yang berada di sana ini sudah berlangsung dari tadi malam dan hingga pagi tadi ini sudah mulai berdatangan para masyarakat. Ini kita bisa lihat salah satu tamu undangan yang datang ke Istana Merdeka ada Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai yang telah hadir di Istana Merdeka Jakarta. Ini bisa lihat masyarakat ini sudah mulai mengantri di area istana, di area tenda berwarna putih dan juga biru yang sudah terpasang di halaman istana untuk bersilaturahmi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Terlihat pula ada Jaksa Agung Burhanuddin yang telah hadir di gelaran open house. Tadi kita juga sempat melihat tertangkap layar kaca ada Muhaimin Iskandar dan Agus Gumiwang. Ini adalah tangkapan langsung yang diambil dari udara bagaimana situasi lalu lintas di sekitaran Istana Merdeka Jakarta, di mana jalan tampak lancar. Sekedar informasi, jika Anda ingin berkunjung atau datang ke gelaran open house yang diselenggarakan oleh Presiden Prabowo Subianto, ini bisa datang langsung ke Istana Merdeka Jakarta tanpa perlu mendaftar, langsung saja untuk datang ke Istana Merdeka.
Dan kami akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia Breaking News spesial Idul Fitri 1446 Hijriah. CNN Indonesia Breaking News. CNN Indonesia Breaking News. Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Breaking News Idul Fitri 1446 Hijriah, di mana tahun ini menjadi kali pertama Presiden Prabowo Subianto melangsungkan open house di Istana, di mana sejumlah pejabat hingga warga ini akan menghadiri open house yang diagendakan berlangsung pada pukul 9 hari ini. Bisa dilihat bahwa Presiden Prabowo Subianto bersama anaknya bertemu dengan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala. Tampak pula hadir Ibu Titi di istana mengenakan busana berwarna hijau dan Bapak Presiden Prabowo Subianto mengenakan baju berwarna abu-abu beserta dengan peci berwarna hitam. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini juga hadir bersama keluarga, kedua anaknya dan juga sang istri Selfie yang menggunakan busana berwarna pink serasi dengan anaknya, anak perempuannya. Dan untuk masyarakat yang ingin bersilaturahmi langsung bersama Presiden Prabowo Subianto ini bisa datang langsung tanpa harus mendaftar. Didampingi oleh anaknya, Presiden Prabowo ini menerima para tamu yang telah datang ke Istana Merdeka Jakarta, bersalaman dan juga melakukan sesi foto bersama. Untuk masyarakat yang ingin datang, ini bisa melalui gerbang utama Kementerian Sekretariat Negara tanpa adanya persyaratan. Masyarakat tidak perlu mendaftarkan diri sebelum hadir di acara open house perdana atau pertama Presiden Prabowo Subianto. Namun untuk sekarang sesi silaturahmi masih dilaksanakan bersama jajaran Kabinet Merah Putih sebelum Presiden Prabowo Subianto akan menyapa para warga yang hadir di Istana Merdeka hari ini. Acara ini merupakan wadah silaturahmi antara Presiden Prabowo dengan para pejabat negara, para duta besar negara sahabat, tokoh nasional, hingga para masyarakat. Dengan mengundang masyarakat secara terbuka dan tanpa persyaratan, ini menjadi simbol sosial dalam rangka menghilangkan sekat antar pemerintah dan juga masyarakat. Selain bersalaman dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, ini juga dihidangkan makanan untuk
setiap tokoh ataupun orang yang hadir di acara tersebut setelah berjabat tangan, bersilaturahmi, bersalaman, dan juga berfoto dengan Presiden Prabowo yang didampingi oleh anaknya. Ini bisa menikmati hidangan yang telah disediakan di Istana Merdeka. Sebelumnya, hingga pagi hari tadi, menurut tim lapangan CNN Indonesia yang bertugas, ini juga terlihat ada Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Pramono Anung beserta istri yang sudah datang di acara open house yang digelar di Istana Merdeka Jakarta. Ini bisa terlihat juga di layar televisi Anda bagaimana antrian dari masyarakat yang ingin berjumpa dengan Presiden Prabowo dan juga anaknya Bibit untuk bersalaman dan halal bihalal. Terlihat juga ada Luhut Binsar Panjaitan yang telah hadir di Istana Merdeka bersama dengan keluarga. Hadir juga Veronica Tan di istana. Memang Presiden Prabowo Subianto ini kerap mengundang tokoh dan juga pejabat di Indonesia. Luhut Binsar Panjaitan juga sedang bersalaman dengan Prabowo dan Bibit, mengenakan batik berwarna coklat dan sang istri menggunakan busana berwarna pink yang sedang bercengkrama dan juga bersalaman. Terlihat pula ini antrian dari tamu-tamu undangan yang ingin memasuki area gedung di Istana Merdeka. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto ini melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal Jakarta pada pukul 7 pagi tadi sebelum kembali ke istana untuk menggelar acara open house pada pukul 9 tadi dimulai hingga selesai. Hadir juga duta besar dari negara-negara sahabat yang diundang oleh Presiden Prabowo untuk bersilaturahmi, halal bihalal. Dan menurut informasi yang kami terima, setelah bersalaman dan juga berfoto dengan Presiden Prabowo, ini para tamu undangan disediakan pula untuk makan di area belakang untuk menikmati hidangan yang telah disediakan dari pihak istana.
Menurut informasi yang kami terima, warga yang ingin halal bihalal dengan Presiden ini sudah mengantri sejak pagi tadi. Karena memang untuk datang dan berhalal bihalal bersama Presiden ini tidak ada syarat khusus. Ya baik, kita akan langsung memantau bagaimana keadaan atau situasi di Istana Merdeka Jakarta. Sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia, Ausirio Ndolu. Rio, ini bagaimana situasi di sana nih di belakang Anda? Sepertinya sudah sangat mengular antrean warga untuk halal bihalal atau bersilaturahmi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto begitu. Ausirio, silakan dengan laporan Anda. Menyapa langsung bagaimana masyarakat yang ingin bersalaman dengan Presiden pada hari ini di Hari Raya Lebaran Idul Fitri pada hari ini. Untuk melihat bagaimana antusiasmenya, Anda bisa menyaksikan sendiri di layar kaca Anda bagaimana antrian yang mengular di tiap negara begitu. Ini sudah antrian ini sudah ada sejak pada pukul 7 pagi hari tadi sejak kami datang ke istana. Dan memang kalau dari cerita-cerita warga sendiri bervariasi. Ada yang sudah datang sejak pada pukul 5 pagi tadi, lalu kemudian mereka datang dari lokasi yang juga tidak dekat dari lokasi istana begitu. Nah ini ada antusiasme tersendiri bagi mereka, walaupun mungkin di dalam hanya dapat kesempatan sekitar 5 detik ataupun 10 detik untuk bersalaman langsung dengan Presiden Prabowo. Namun di hari raya Lebaran mereka mengambil kesempatan ini untuk bagaimana menyapa langsung Presiden, yang mungkin ini akan menjadi momen yang mungkin tidak sering ataupun bahkan satu kali dalam setahun untuk mereka bagaimana bisa menyapa langsung dan menyalami Presiden Prabowo Subianto. Nah ini Anda lihat di layar kaca Anda bagaimana para warga sudah mengantri, berbagai kalangan usia dari anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak bersama dengan keluarganya. Saya coba tanyakan saja begitu. Halo Bu, ya, senang banget kayaknya hari ini ya. Bu, senang banget kayaknya hari ini ya. Bu, saya mau tanya, dengan siapa Ibu? Rizka. Bu Rizka. Iya. Sudah dari jam berapa di sini dan datang dari mana? Saya dari Tangerang. Ya, jam 10 malam. Dari jam 10 malam? Dari Istiqlal dulu sholat Id. Oh, jadi nginep, lalu kemudian sholat Id di Masjid Istiqlal, lalu kemudian mengantri di sini begitu. Betul. Ini baru pertama kali atau sudah sering begini setiap tahun? Baru pertama kali. Apa sih sebenarnya yang pengen dicari selain dengan salaman dengan Presiden begitu? Apa sebenarnya yang ditunggu-tunggu sama Ibu? Rela menunggu sejak semalam gitu. Silaturahmi sama yang ada di sini. Terus ya kalau dikasih souvenir, alhamdulillah. Dikasih THR, alhamdulillah. Tapi kalau ada pesan yang pengen disampaikan nih ke Pak Presiden. Nah, kira-kira pesannya apa nih sebagai warga biasa begitu ya, warga masyarakat biasa. Pesan apa sih yang pengen disampaikan ke Presiden sebagai ibu-ibu misalnya? Presiden jaga kesehatan. Semoga Bapak lancar dalam menjalankan tugas negara dan Indonesia lebih sejahtera lagi. Selamat Lebaran Bu, terima kasih banyak Ibu. Ini ada adik juga nih, halo Dek. Capek nggak dari tadi nungguin berdiri di sini? Nggak capek ya? Enggak ya. Seneng mau ketemu Presiden ya? Senang. Senang dia. Malu-malu banget ya sekali jawabnya ya. Iya nih. Umur berapa deh, umur berapa? Umurnya berapa? Umur berapa? 4 tahun. 4 tahun. Selamat menunggu ya, nanti ditunggu Presiden di dalam. Dadah. Makasih Bu ya Pak, makasih. Ya begitulah singkatan cerita dari bagaimana warga yang memang bahkan mereka bersedia untuk menunggu dari malam, lalu kemudian
menginap dulu di sekitar daerah sini begitu, lalu kemudian sholat bersama di sholat Id di Masjid Istiqlal, karena tadi pagi Presiden Prabowo dan juga sejumlah jajaran kabinet Menteri Merah Putih ini juga melaksanakan agenda sholat Id di Masjid Istiqlal. Nah, di layar kaca Anda ini juga ada tangkapan gambar yang menarik. Bagaimana para kelompok disabilitas juga hadir ke istana untuk kemudian melakukan agenda ataupun mendatangi agenda open house halal bihalal bersama dengan Presiden. Kita coba tanyakan bagaimana sebenarnya apa ya. Halo Bapak. Halo Pak. Pak, saya Pak Rio Pak dari CNN Pak. Oh iya. Sambil jalan boleh Pak kita ke sana Pak, Boleh, pelan-pelan ya Pak ya, boleh, saya bantu boleh. Pak. Pak, ini kalau ya nggak apa-apa Bu, pelan-pelan. Ibu Bapak ini datang dari mana? Dari Meruya Pak. Dari Meruya. Iya. Agak lurus Pak, maaf. Iya. Nah, Pak, ini kalau misalnya dari datang ke istana hari ini, Ya. ini Bapak baru sekali atau sudah beberapa kali? Ya baru sekali ini selama Pak Prabowo. Kalau dulu sering. Tiap lebaran. Di zaman Pak Jokowi? Ya Pak Jokowi, Pak SBY. Oh, gitu. Ini jadi rombongan ini, Bu? Ya. Dari Meruya semua? Ya. Oh, oke. Nah, ini apa namanya, hari ini tidak ada agenda lebaran bersama keluarga sehingga menyempatkan datang atau bagaimana nih Pak? Memang kebetulan ada pengumuman kemarin di TV ada. Oh, ngelihat pengumumannya dari TV? Dengar bukan ngelihat. Oh iya, maksudnya dengar dari ini ya, audio TV ya Pak ya? Nah, ini nanti setelah ketemu Presiden, kira-kira kalau saya tanyakan apa sih pesan-pesan yang pengen disampaikan ke Presiden? Pesan-pesannya ya yang penting pada sehat utama itu. Iya. Sehat, panjang umur. Kalau dari Ibu? tambah rezeki. Yang sudah sering berkali-kali misalnya dulu ketemu Pak Jokowi secara langsung, kalau Pak Prabowo? Pak Jokowi Kalau belum Pak pernah. Jokowi nggak pernah. Kalau Pak Jokowi belum Pak pernah. kalau Pak SBY itu tiap tahun. Hampir Oh, tiap Pak SBY yang tiap tahun? Kalau masa Jokowi nggak pernah. belum pernah. Oh, gitu ya. Kenapa yang pas zaman Pak Jokowi belum sempat datang ke sini, Bu? Ngadain katanya. Oh, gitu ya. Kalau itu urusan apa? Yang punya ini kan Pak Presiden. Jadi ini kesempatan pertama untuk ketemu langsung dengan Pak Prabowo ya? Ya, insya Allah pengennya gitu. Insya Allah. Ketemu. Mudah-mudahan ketemu. Oke, selamat bertemu melaksanakan agenda halal bihalal. Bapak dan Ibu sehat selalu. Salam Bu dari Bu. Ya Bu, terima kasih banyak. Hati-hati Pak, Bu. Apa pintu masuknya mana ya? Pak, sebentar lagi Bapak ini akan masuk pintu gerbangnya. Nah, ini akan dipandu Pak nanti Pak. Oh iya, iya. Hati-hati Bapak, Ibu. Ya, berikut salah satu warga disabilitas, kelompok disabilitas yang memang sudah berbondong-bondong datang dari Meruya untuk mengikuti agenda halal bihalal yang kalau disebut istana adalah geria halal bihalal begitu. Karena kalau dari mereka ini kesempatan yang menjadi cukup penting bagi mereka untuk bisa bersalaman langsung, lalu kemudian menyapa langsung Presiden Prabowo. Nah, ini adalah salah satu hal yang mungkin ditunggu-tunggu selama Lebaran oleh masyarakat sipil begitu. Bagaimana kalau kita bicara soal keberlanjutan? Ini merupakan salah satu agenda yang rutin dilaksanakan oleh pihak istana selama Lebaran. Bagaimana mereka menggelar agenda open house begitu, baik untuk masyarakat sipil, lalu kemudian pejabat-pejabat negara yang memang dibuka sejak pada pukul 9 hingga pada pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Terkait dengan aturannya, ini masyarakat bisa langsung datang saja, berbeda jika dengan tahun lalu yang memang ada formulir online yang harus diisi begitu. Namun kalau kita lihat dari sejak pada pagi hari tadi, ini masyarakat bisa langsung datang, tapi jangan lupa untuk jamnya, ini hanya sampai pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Dan nanti di dalam setelah mereka bersalaman langsung dengan Presiden Prabowo Subianto, ini juga disiapkan hidangan-hidangan makanan sehingga kalau kita bicara di hari Lebaran ini tentu opor sudah menunggu di dalam begitu. Karena tadi kita juga lihat bagaimana masyarakat sudah menunggu dan juga melaksanakan sarapan bersama di dalam begitu. Kita tunggu bagaimana kemeriahan acara yang ada di istana dan kabarnya juga tadi dari Biro Pers mengabarkan kepada kami awak media bahkan jika nanti Presiden Prabowo tidak sempat untuk menyalami warga-warga secara keseluruhan karena memang
terkait dengan orangnya ini tidak dibatasi begitu, namun melihat bagaimana ruang-ruang yang ada di istana apakah mencukupi atau tidak. Bahkan ada kabar untuk nanti bagaimana Presiden Prabowo untuk datang keluar begitu menggunakan kendaraan maungnya lalu menyapa langsung masyarakat yang ada di sekitar Istana Kepresidenan Jakarta Pusat. Kembali ke Anda, Sarah. Baik, ini kalau misalnya kita lihat antrian di belakang Rio ini sudah ada yang datang mulai 5 pagi hari tadi, bahkan ada yang datang dari jauh hari atau dari tadi malam begitu ya untuk mungkin beribadah terlebih dahulu di Masjid Istiqlal lalu ikut antri bersama masyarakat lain di pagi hari. Ini kita bisa melihat bagaimana antusias dari warga untuk bisa datang dan juga halal bihalal bersama Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sebelumnya terima kasih atas informasinya korespondensi CNN Indonesia Ausirion Dholu yang melaporkan langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Dan kami akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia Breaking News spesial Idul Fitri 1446 Hijriah. CNN Indonesia Breaking News. CNN Indonesia Breaking News. Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Breaking News spesial Idul Fitri 1446 Hijriah, di mana tahun ini merupakan pertama kalinya Presiden Prabowo Subianto mengadakan acara gelar geria atau open house pada Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah sejak menjabat Presiden pada Oktober 2024. Di mana open house Prabowo ini digelar di Istana Kepresidenan Jakarta. Ini kita bisa melihat langsung beberapa tokoh dan juga tamu undangan yang telah datang bersalam-salaman dengan Presiden Prabowo Subianto. Dan di mana dari informasi yang kami dapatkan dari tim CNN Indonesia yang berada langsung di Istana Merdeka, ini di luar gedung istana itu sudah mengular banyak masyarakat yang antri dari subuh tadi untuk bersalaman dan juga bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto meski hanya mungkin sebentar sekali untuk bersalamannya. Namun ini adalah menjadi momen bagi masyarakat yang mungkin jarang terjadi untuk bertemu langsung dan berjabat tangan, bersilaturahmi bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Tidak hanya dari sekitar Jakarta saja, tetapi memang masyarakat dari penjuru daerah di Indonesia ini datang ke Istana Merdeka Jakarta. Ini kita bisa lihat di layar televisi bagaimana tenda berwarna putih dan juga biru ini sudah didirikan di luar istana dan tampak ada masyarakat, banyak masyarakat yang sedang mengantri dengan menduduki kursi yang telah disediakan. Sebelum kemarin Menteri Agama Nasaruddin Umar ini meminta kepada seluruh umat muslim agar senantiasa untuk menjaga spirit Ramadan. Dan menurut Menak, Hari Raya Idul Fitri merupakan momentum anak bangsa untuk memperbaharui komitmen meningkatkan sinergi dan mencegah korupsi demi mewujudkan Indonesia yang semakin baik lagi. Selain itu, lanjut Nasaruddin pada Ramadan mengajarkan tentang pentingnya mengendalikan hawa nafsu. Ramadan juga mengajarkan tentang kejujuran, kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala ini adalah Maha tahu akan setiap laku hidup manusia. Ia juga mengajak pada momen Idul Fitri menjadi ajang saling memaafkan serta memperkuat tali persaudaraan. Selain itu, khotib
yang memberikan khotbah di Masjid Istiqlal pagi tadi pada saat sholat Idul Fitri 1446 Hijriah, Ahmad Tholabi Harlib ini menyebut puasa ini mewujudkan suatu tatanan sosial yang lebih maslahat. Puasa akan melahirkan pribadi-pribadi yang menghargai proses penempaan puasa, akan membentuk pribadi, kelompok masyarakat, bahkan negara ini bisa menjadi lebih baik lagi. Hal ini tentunya akan menjadi modal spiritual dan juga modal sosial untuk melahirkan kebaikan kolektif yang berdampak positif di ruang publik. Di mana tentu saja ruang publik yang baik ini akan berdampak pada keadaan publik yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas dengan didasarkan pada keseimbangan dalam tata kelola kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Ini bisa dilihat di layar televisi Anda bagaimana masyarakat ini mulai memasuki area Istana Merdeka. Lihat juga ini ada Muhaimin Iskandar beserta istri yang sudah datang dan tadi sudah bersilaturahmi atau bersalaman dengan Presiden Prabowo Subianto. Hadir pula para duta besar dari negara-negara sahabat dan juga pejabat-pejabat Republik Indonesia, Kabinet Merah Putih. Tadi kita lihat ada Menteri HAM Natalius Pigai dan Wamenaker yang juga sudah hadir di Istana Kepresidenan Jakarta. Dan menurut informasi yang telah dihimpun oleh tim CNN Indonesia yang berada di Istana Kepresidenan Jakarta, memang sejak pagi tadi di hari ini, hari Senin 31 Maret 2025, memang kompleks istana ini sudah dipenuhi oleh masyarakat. Dan ini kita bisa lihat juga ada Raffi Ahmad beserta Nagita Slavina yang turut hadir dan juga Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko yang sekaligus juga petinggi dari Partai Gerindra beserta istri yang telah hadir di Istana Kepresidenan Jakarta. Setelah bersalaman, para tamu undangan ini juga bisa melakukan foto bersama dan dipersilahkan untuk menyantap hidangan yang telah disediakan oleh pihak Istana Kepresidenan. Masyarakat yang ingin datang, berkunjung dan juga halal bihalal bersama Presiden ini bisa datang tanpa syarat